Negara ini angkat kaki dari Indonesia pasca mereka mengakui kekalahannya dari pasukan sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Momen ini kemudian dimanfaatkan oleh pejuang Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Untuk video selengkapnya, yuk lanjut dan simak ya sahabat ilmuku. Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe channel Sahabat Ilmu, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Sahabat ilmuku, kita sangat perlu tahu akan sejarah Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Sebelum negara kita merdeka, para pahlawan bekerja keras melawan adanya penjajahan. Siapa saja yang dahulu telah menjajah negara kita? Yuk mari kita simak siapa saja yang telah menjajah negara kita di masa lampau versi Sahabat Ilmuku. Tercatat ada 6 negara yang pernah menjajah Indonesia sebelum merdeka. Pada awalnya, mereka datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menguasai rempah-rempah dan hasil bumi di Nusantara. Siapa sajakah negara tersebut? Yang pertama negara Portugis atau Portugal. Negara ini adalah negara pertama yang menjajah Indonesia, yakni pada tahun 1509 sampai tahun 1595. Pada awalnya, kedatangan Portugis ke Nusantara adalah untuk mencari rempah-rempah. Dengan alasan tersebut, orang-orang Portugis yang kala itu dipimpin Alfonso de Albuquerque, diterima dengan baik oleh penduduk kita. Namun, lama-kelamaan ambisi Portugis untuk menguasai Nusantara pun mulai terlihat. Portugis melanggar kesepakatan dan menerapkan sistem monopoli perdagangan. Tetapi tidak hanya itu, Portugis juga mencoba untuk menaklukkan wilayah Maluku. Kemudian, Portugis pun memperluas wilayah jajahan sampai ke Pulau Jawa, hingga akhirnya kalah dari Belanda pada tahun 1602. Yang kedua adalah negara Spanyol. Spanyol datang ke Nusantara saat Portugis masih menduduki Indonesia, tepatnya pada tahun-tahun 1521 sampai tahun 1629. Sama seperti Portugis, Spanyol juga datang ke wilayah kerajaan Ternate. Alhasil, kedua negara Eropa ini saling bersaing ketat. Kemudian pada 1529 terjadilah kesepakatan yang menyatakan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan pergi ke Filipina, sementara Portugis tetap berada di Maluku. Selanjutnya adalah negara Belanda. Belanda menjadi negara yang paling lama menjajah Indonesia, yakni selama 350 tahun. Belanda pertama kali singgah di perairan Banten dipimpin Cornelis de Houtman. Alasan utama penjajahan Belanda di Indonesia adalah untuk menguasai wilayah penghasil rempah-rempah. Tak hanya menguasai sumber daya alam, namun Belanda juga memanfaatkan sumber daya manusia Indonesia untuk berperang. Selama pendudukannya di Indonesia, Belanda banyak menciptakan aturan yang sangat merugikan rakyat. Salah satu kebijakan Belanda yang sangat membuat rakyat Indonesia menderita adalah kultur stelsel atau sistem tanam paksa. Kebijakan ini berisi aturan penguasaan tanah, pekerja, hingga hasil panen rakyat untuk Belanda. Kekuasaan Belanda di Indonesia berakhir setelah kalah dari Jepang dalam Perang Dunia II. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman sahabat ilmu juga. Selanjutnya Indonesia dijajah oleh negara Prancis. Tak banyak yang tahu jika bangsa kita ternyata pernah dijajah oleh Prancis. Hal ini terjadi setelah Prancis berhasil mengalahkan Belanda pada abad ke-18. Dampak dari kekalahan tersebut, maka Belanda harus menyerahkan daerah jajahannya ke Prancis, di mana termasuk di dalamnya adalah Nusantara. Kemudian, Raja Prancis saat itu, Louis Napoleon, menunjuk Marsekal Willem Daendels ke Batavia untuk menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Saat masa kepemimpinan Daendels inilah rakyat semakin menderita. Sistem tanam paksa yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh Belanda menjadi lebih sadis dan kejam, hingga Daendels mendapatkan sejumlah kecaman.
Tak hanya itu, Daendels juga memaksa rakyat membangun jalan sepanjang 1000 km di Anyar Panarukan. Negara kelima adalah negara Inggris. Inggris sempat menjajah Indonesia selama 5 tahun dari 1811 hingga 1816. Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandai dengan Perjanjian Tuntang. Meskipun hanya 5 tahun menjajah Indonesia, Inggris nyatanya dianggap buruk oleh masyarakat di masa itu. Saat Inggris menduduki Indonesia, mereka juga menerapkan aturan biaya sewa tanah yang sangat tinggi. Hal ini kemudian menyebabkan banyak petani terlilit utang karena hasil panennya tidak cukup untuk memenuhi biaya produksi. Setibanya di Tanah Jawa, pasukan Inggris yang terdiri atas pasukan Eropa dan India menyerang Keraton Yogyakarta. Peristiwa penyerangan tentara Inggris terhadap Keraton Yogyakarta pada 19–20 Juni tahun 1812, yang kemudian disebut sebagai peristiwa Geger Sepehi. Meski jumlah pasukan dari Sultan Hamengkubuwono II mencapai belasan ribu orang, namun pertempuran tetap dimenangkan oleh Inggris berkat strategi liciknya. Hal ini membuat Inggris kemudian menjarah pusaka-pusaka yang ada di Keraton Yogyakarta. Begitu banyak benda pusaka dan manuskrip dari keraton yang diambil dan dibawa ke Inggris. Ketika Inggris hengkang dari Indonesia, Raffles membawa harta hasil rampasan berupa pusaka Jawa yang jumlahnya mencapai 20 ton. Selanjutnya negara terakhir yang menjajah Indonesia adalah Jepang. Jepang menguasai Indonesia setelah menang dalam Perang Dunia II pada 1942. Saat pertama kali datang ke Indonesia, Jepang berjanji untuk membantu Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Jepang malah menguasai Indonesia dan membentuk sistem kerja paksa yang disebut dengan Romusha. Selain itu, Jepang juga membangun organisasi militer dan memaksa rakyat untuk ikut agar bisa menjadi sumber daya perang melawan Amerika Serikat dan sekutunya di Perang Dunia II. Negara ini angkat kaki dari Indonesia pasca mereka mengakui kekalahannya dari pasukan sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Momen ini kemudian dimanfaatkan oleh pejuang Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sahabat ilmuku, itu tadi sejarah singkat mengenai negara-negara yang telah melakukan penjajahan terhadap Indonesia. Dapat dirangkum bahwa yang menjajah negara kita tercatat ada 6 negara, yaitu. Semoga bermanfaat, semangat selalu dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Sahabat Ilmu, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman Sahabat Ilmu juga.